Malam itu hujan turun perlahan di sebuah desa tua di kaki gunung. Kabut tipis menyelimuti jalan tanah yang membelah area persawahan. Lampu-lampu rumah mulai padam satu persatu, menyisakan cahaya redup dari beberapa lentera minyak di teras rumah warga. Di ujung desa, berdiri sebuah pemakaman tua yang dikelilingi pohon bambu tinggi. Tidak ada seseorang pun yang berani melewati tempat itu ketika malam tiba. Konon, siapa saja yang mendengar suara loncatan dari arah kuburan harus segera menundukkan kepala dan berjalan tanpa menoleh. Karena jika seseorang menoleh, maka sosok itu akan mengikuti sampai ke rumah. Sosok berbalut kain putih, tubuhnya terikat erat, matanya hitam kosong, dan kakinya tak mampu melangkah. Mereka menyebutnya pocong. Namun, sedikit orang mengetahui bagaimana sebenarnya asal mula makhluk itu muncul. Cerita ini bermula puluhan tahun yang lalu, saat sebuah desa kecil menyimpan rahasia kematian yang tak pernah terungkap. Dan sejak malam itu, teror pocong pertama mulai menghantui penduduk desa. Di wilayah terpencil di Jawa Timur, terdapat sebuah desa bernama Karangiring. Desa itu dikelilingi hutan bambu, sungai kecil, dan area persawahan luas yang tampak hijau ketika siang hari. Namun ketika malam tiba, suasana desa berubah menjadi sunyi dan menyeramkan. Warga Karangiring memiliki banyak pantangan. Mereka dilarang bersiul saat maghrib, tidak boleh keluar rumah tengah malam, dan yang paling penting, tidak boleh berjalan sendirian melewati pemakaman desa. Konon, makam tua di desa itu telah ada sejak zaman penjajahan. Banyak korban perang dikuburkan tanpa identitas. Sebagian warga percaya arwah mereka belum benar-benar tenang. Di desa itu tinggal seorang pemuda bernama Sastro. Sastro hidup bersama ibunya yang sudah tua. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Sejak muda, Sastro dikenal sebagai pekerja keras. Ia membantu warga menanam padi, memperbaiki atap rumah, bahkan menjaga sawah ketika malam. Namun, meski dikenal baik, Sastro sering dijauhi. Penyebabnya karena ia memiliki kebiasaan aneh. Setiap malam Jumat, ia sering duduk sendirian di dekat pemakaman tua. Sebagian warga menganggap Sastro memiliki hubungan dengan makhluk gaib. Tapi sebenarnya ada alasan lain. Di pemakaman itu terdapat makam ayahnya. Sastro percaya ayahnya meninggal bukan karena sakit biasa. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan warga desa. Namun tidak ada yang berani membicarakannya. Semua orang memilih diam. Dan diamnya warga desa itulah yang akhirnya membawa malapetaka. Di belakang pemakaman desa, terdapat sebuah sumur tua yang tertutup semak liar. Sumur itu sangat dalam, airnya hitam pekat, tidak ada warga yang berani mendekat. Menurut cerita turun-temurun, sumur itu dahulu digunakan untuk membuang mayat korban perang. Bahkan, beberapa orang mengaku pernah mendengar suara tangisan dari dalam sumur ketika malam hari. Suatu sore, saat perjalanan pulang dari sawah, Sastro melihat sesuatu yang aneh. Seekor burung gagak terus berputar di atas sumur tua. Ia merasa penasaran. Saat mendekat, tiba-tiba angin dingin berembus sangat kuat. Bulu kuduknya langsung berdiri. Lalu dari dalam sumur terdengar suara lirih. "Tolong!" Sastro membeku. Ia mencoba melihat ke dalam sumur. Namun yang terlihat hanyalah kegelapan. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. "Bukakan
ikatannya. Sastro mundur perlahan. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia segera pulang tanpa menoleh lagi. Namun, sejak malam itu, hidup Sastro mulai berubah. Ia sering bermimpi berada di dalam kuburan sempit. Tubuhnya tidak bisa bergerak, kain putih membungkus seluruh tubuhnya, dan sesuatu terus berbisik di telinganya. Aku belum tenang. Beberapa hari kemudian, Desa Karangiring digembarkan oleh kematian seorang warga bernama Pak Wiryo. Pak Wiryo ditemukan meninggal di dekat hutan bambu. Tubuhnya pucat, matanya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya. Namun anehnya, tanah di sekitar mayat dipenuhi jejak loncatan. Jejak itu menyerupai bekas kain panjang yang menyeret tanah. Warga langsung panik. Sebagian percaya Pak Wiryo diganggu makhluk halus, sebagian lagi mulai mengaitkan kematian itu dengan sumur tua. Malam setelah pemakaman Pak Wiryo, suara aneh mulai terdengar dari arah kuburan. Suara itu terdengar seperti seorang melompat perlahan di atas tanah basah. Anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti. Bayi-bayi menangis sepanjang malam. Dan banyak warga mulai mengalami mimpi buruk. Keesokan harinya, seorang penjaga makam bernama Mbah Kromo mengaku melihat sosok putih berdiri di antara kuburan. Tubuhnya terbungkus kain kafan, kepalanya miring, dan matanya hitam pekat. Sosok itu hanya diam memandang Mbah Kromo, lalu perlahan melompat mendekat. Mbah Kromo lari ketakutan sambil membaca doa. Sejak saat itu, tidak ada warga yang berani keluar rumah setelah maghrib. Sastro mulai curiga ada sesuatu yang disembunyikan warga desa. Ia mendatangi Mbah Kromo secara diam-diam. Awalnya, lelaki tua itu menolak berbicara. Namun setelah didesak, akhirnya ia mengungkap sebuah rahasia lama. Puluhan tahun lalu, pernah terjadi pembunuhan di desa Karangiring. Seorang lelaki dituduh mencuri hasil panen. Tanpa pengadilan, warga menghakiminya hingga tewas. Mayat lelaki itu dikubur terburu-buru di dekat sumur tua. Namun sebelum mati, lelaki itu bersumpah akan kembali menuntut balas. Sejak saat itu, banyak warga mulai melihat penampakan pocong. Beberapa orang meninggal secara misterius, dan suara loncatan sering terdengar dari area kuburan. Sastro terdiam. Ia mulai sadar bahwa kematian ayahnya mungkin berkaitan dengan kejadian itu. Karena ayahnya dahulu adalah satu-satunya orang yang mencoba menghentikan amukan warga. Namun setelah kejadian itu, ayahnya justru ditemukan meninggal di dekat sumur tua. Warga mengatakan ia jatuh sendiri, tapi Sastro tidak pernah percaya. Kini semuanya mulai masuk akal. Malam Jumat tiba. Hujan turun dengan deras. Angin menerpa dinding rumah warga. Sastro tidak bisa tidur. Ia terus mendengar suara loncatan di luar rumah. Semakin lama, semakin dekat. Ibunya mulai membaca doa dengan suara gemetar. Tiba-tiba, lampu minyak padam. Rumah menjadi gelap total. Suara terdengar dari luar jendela. Sastro. Ia membeku. Suara itu terdengar berat dan serak. Bukakan ikatanku. Dengan tangan gemetar, Sastro mengintip melalui celah jendela, dan di sana berdiri sosok pocong. Tubuhnya kotor oleh tanah kuburan. Kain kafannya penuh noda hitam. Kepalanya bergerak perlahan. Matanya menatap lurus ke arah rumah. Sastro langsung mundur. Ibunya menangis ketakutan.
Lalu tiba-tiba terdengar suara keras dari atap rumah. Brak! Sesuatu melompat di atas genteng. Suara itu terus bergerak mengelilingi rumah. Hingga menjelang subuh, semuanya tiba-tiba hening. Namun, ketika matahari terbit, warga menemukan jejak tanah basah di sekitar rumah Sastro. Jejak itu berakhir tepat di depan pintu. Sastro memutuskan mencari makam lelaki yang dibunuh warga puluhan tahun lalu. Dengan bantuan Mbah Kromo, ia menuju area belakang pemakaman. Di sana terdapat sebuah kuburan tua tanpa nama. Nisan kayunya hampir lapuk, rumput liar tumbuh di sekeliling makam. Saat Sastro mendekat, angin dingin kembali berembus. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan. Mereka membunuhku. Sastro gemetar. Tanah di sekitar makam mulai bergerak perlahan. Mbah Kromo segera menariknya mundur. Jangan terlalu dekat. Namun, sesaat kemudian, tanah makam itu retak. Dan sesuatu muncul dari dalam. Tangan pucat, terbungkus kain kafan perlahan keluar dari tanah. Sastro dan Mbah Kromo lari ketakutan. Malam harinya, desa kembali diteror. Kali ini bukan hanya satu pocong. Beberapa warga mengaku melihat banyak sosok putih berdiri di area persawahan. Mereka diam tanpa suara. Lalu, perlahan melompat bersamaan menuju desa. Panik mulai menyebar. Warga percaya desa mereka sedang dikutuk. Karena ketakutan, kepala desa akhirnya meminta bantuan seorang kiai tua bernama Kiai Hamdan. Kiai Hamdan tinggal di sebuah pesantren kecil di pinggir hutan. Ia dikenal memiliki kemampuan spiritual tinggi. Saat tiba di Karangiring, Kiai Hamdan langsung merasakan hawa tidak biasa. Ia memandang pemakaman tua cukup lama, lalu berkata pelan, ada arwah yang tidak diperlakukan adil di tempat ini. Warga langsung terdiam. Kiai Hamdan meminta semua orang berkumpul di balai desa. Satu persatu warga tua mulai mengakui dosa masa lalu mereka. Mereka mengaku dahulu ikut menghakimi lelaki yang dituduh mencuri. Padahal tuduhan itu tidak pernah terbukti. Lelaki itu disiksa hingga meninggal. Mayatnya dibuang tanpa penghormatan. Kiai Hamdan menghela napas panjang. Arwahnya dipenuhi dendam, dan sekarang ia tidak sendiri. Menurut Kiai Hamdan, kemarahan arwah itu telah membangunkan roh-roh lain di pemakaman. Karena itulah pocong mulai bermunculan. Kiai Hamdan memutuskan mengadakan ritual doa di pemakaman. Malam itu, seluruh warga berkumpul membawa lampu minyak. Kabut turun sangat tebal, suasana terasa mencekam. Saat doa mulai dibacakan, angin tiba-tiba bertiup kencang. Pohon bambu bergoyang keras, lalu terdengar suara loncatan dari berbagai arah. Semakin lama semakin banyak. Warga mulai panik, dan dari balik kabut, muncul puluhan pocong. Mereka berdiri mengelilingi area makam. Tubuh mereka dipenuhi tanah. Kafan mereka compang-camping. Beberapa memiliki wajah hitam seperti terbakar. Sebagian lain tidak memiliki mata. Jeritan warga pecah. Namun, Kiai Hamdan tetap membaca doa dengan tenang. Tiba-tiba, satu pocong melompat sangat cepat menuju arah warga. Sastro langsung menarik ibunya untuk menjauh. Pocong itu berhenti tepat di depan Kiai Hamdan. Lalu terdengar suara berat. Keadilan. Kiai Hamdan memejamkan mata. Apa yang kau inginkan? Pocong itu perlahan menunjuk ke arah sumur tua. Saat itulah Kiai Hamdan sadar, masih ada jasad yang belum dimakamkan dengan layak. Keesokan harinya,
warga bersama Kiai Hamdan menuju sumur tua. Dengan rasa takut, mereka mulai menguras air hitam di dalamnya. Bau busuk langsung menyebar. Setelah beberapa jam, mereka menemukan tulang belulang manusia. Bukan hanya satu, tapi banyak. Beberapa kerangka masih terikat kain kafan yang sudah membusuk. Warga mulai menangis. Mereka sadar Desa Karangiring menyimpan dosa besar selama puluhan tahun. Seluruh jasad akhirnya dimakamkan kembali secara layak. Doa dibacakan sepanjang malam. Namun, ketika semua mengira teror telah selesai, suara loncatan kembali terdengar. Kali ini tepat dari belakang Sastro. Ia menoleh perlahan dan melihat satu pocong berdiri sangat dekat. Wajahnya rusak, namun Sastro mengenali matanya. Itu adalah mata ayahnya. Sastro langsung gemetar. Pocong itu menatapnya tanpa bergerak. Lalu perlahan mengangkat tangannya. Di pergelangan tangan pocong itu terdapat gelang kayu kecil. Gelang yang dahulu selalu dipakai ayah Sastro. Air mata Sastro jatuh. "Bapak," pocong itu tidak menjawab. Namun, tiba-tiba bayangan masa lalu muncul di kepala Sastro. Ia melihat ayahnya dipukul warga desa. Ayahnya mencoba melindungi lelaki yang dituduh mencuri. Tetapi, warga justru menganggap ayah Sastro membantu penjahat. Malam itu ayahnya dibunuh. Lalu, mayatnya dibuang ke sumur tua. Sastro terkejut. Selama ini warga desa berbohong. Ayahnya bukan meninggal karena kecelakaan. Ia dibunuh. Kemarahan mulai memenuhi hati Sastro. Namun, Kiai Hamdan segera memegang pundaknya. "Jangan biarkan dendam menguasaimu. Karena jika Sastro dipenuhi kebencian, maka kutukan itu tidak akan pernah berakhir." Malam berikutnya, badai besar melanda Karangiring. Petir menyambar tanpa henti, dan satu persatu warga mulai kerasukan. Mereka berbicara dengan suara aneh. "Kembalikan nyawa kami." Kiai Hamdan sadar roh-roh itu semakin kuat. Jika tidak dihentikan sebelum malam Jumat Kliwon berakhir, seluruh desa akan hancur. Warga akhirnya berkumpul di balai desa sambil membaca doa. Namun dari luar, suara loncatan terus mendekat. Dinding balai mulai bergetar. Lalu pintu utama terbuka sendiri. Puluhan pocong berdiri di luar. Mereka tidak menyerang, hanya diam memandang warga. Kiai Hamdan lalu berkata, "Mereka tidak datang untuk membunuh. Mereka datang meminta kebenaran." Akhirnya, kepala desa tua menangis dan mengaku, dialah orang yang memerintahkan pembunuhan puluhan tahun lalu. Ia takut rahasia pencurian hasil panen terbongkar. Lelaki yang dituduh mencuri sebenarnya tidak bersalah. Ia hanya dijadikan kambing hitam. Setelah pengakuan itu diucapkan, angin tiba-tiba berhenti. Pocong-pocong mulai mundur perlahan, namun satu sosok masih berdiri di depan. Ayah Sastro. Sastro berjalan mendekati pocong ayahnya. Air matanya terus berjatuhan. "Maafkan aku karena tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pocong itu hanya diam, lalu perlahan menundukkan kepala. Kiai Hamdan membacakan doa terakhir. Kabut putih mulai menyelimuti area balai desa. Tubuh pocong ayah Sastro perlahan memudar. Sebelum menghilang, terdengar suara lirih. "Jangan ulangi dosa mereka." Dan dalam sekejap, semua sosok pocong menghilang. Malam kembali sunyi. Tidak ada lagi suara loncatan. Tidak ada lagi teror. Namun, sejak malam itu, desa Karangiring berubah selamanya.
Warga mulai memperbaiki makam-makam tua. Mereka tidak lagi menutupi dosa masa lalu. Dan setiap malam Jumat, doa selalu dipanjatkan untuk arwah-arwah yang pernah diperlakukan tidak adil. Bertahun-tahun kemudian, Desa Karangiring kembali menjadi desa yang tenang. Namun, pemakaman tua di ujung desa masih tetap dihindari warga ketika malam tiba. Karena kadang-kadang saat kabut turun sangat tebal, masih terdengar suara samar dari arah kuburan, yaitu suara lompatan pocong. Sebagian orang percaya itu hanyalah suara bambu tertiup angin. Namun, sebagian lainnya yakin ada arwah yang masih berjalan dalam gelap, mencari seseorang yang belum menepati janji. Dan hingga hari ini, legenda pocong tetap hidup dalam cerita rakyat Indonesia. Bukan sekedar kisah hantu, tetapi pengingat bahwa dosa, fitnah, dan kematian yang tidak adil dapat meninggalkan luka bahkan setelah seseorang dikuburkan.